Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Diana Akmalia. Kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini, lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Bergelar Sayyid menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lahir pada tahun 1838 dengan 2 versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di Asadabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Masa remajanya banyak dihabiskan di Afghanistan. Beliau adalah seorang anak yang cerdas. Sejak umurnya 12 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Kemudian ketika dia menginjak umur 18 tahun, beliau sudah mendalami berbagai bidang ilmu keislaman dan ilmu umum. Ketika beliau berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Daus Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi bersamaan 1314 Hijriah ketika berusia 60 tahun, dan beliau dikebumikan di Istanbul pada tahun 1944. Jenazah Syahid Jamaluddin Al-Afghani dibawa ke Afghanistan atas permintaan kerajaan Afghanistan. Jenazahnya dikebumikan di Kabul di dalam University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farinka dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang pendidikan Jamaluddin Al-Afghani. Adapun pendidikan dasar beliau diperoleh di tanah kelahirannya sendiri. Pada usia 8 tahun, beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayahandanya Said Ash-Shafar mendidik putranya dengan sangat cermat. Beliau diajarinya oleh ayahandanya mengaji dan bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta akhlak dan tasawuf. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Iran dan di Kabul. Adapun pendidikan beliau di Iran, beliau tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga mempelajari ilmu umum. Ia tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Adapun pendidikan beliau di Kabul, beliau mempelajari beberapa cabang ilmu keislaman, di samping ilmu filsafat dan ilmu eksakta. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di India, pindah di sana dan tinggal di sana kurang lebih 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Ia menerima pendidikan yang lebih modern di sana dan belajar dengan ulama-ulama yang terkenal. Dipelajarin segala cabang ilmu agama dan bahasa Arab, ilmu pasti dan alam, serta beberapa cabang ilmu kemasyarakatan. Nama saya Inesa Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau cinta terhadap bangsa dan tanah air. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi atau sikap politik dan sosial.
suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Yang kedua, pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah seorang tokoh penting yang mendukung gagasan pan-Islamisme. Berkat perannya dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam seperti Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, pan-Islamisme benar-benar menemukan personifikasi dan juru bicara yang kuat dan tepat. Ia menyadari bahwa umat muslim secara keseluruhan sedang terancam oleh kolonialisme dan karena itu persatuan yang kuat di kalangan umat muslim harus ditegakkan. Ide pan-Islamisme erat katanya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam dan dunia barat dalam kemajuan serta menguasai atau menjajah negeri-negeri Islam. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan di dalam panji pan-Islamisme. Teologi dalam konsep negara. Dalam banyak tulisan dan ceramah, Jamaluddin Al-Afghani mencoba menafsirkan kembali nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya sini ekonomi. Hal dalam ekonomi. Pertama, Al-Afghani berpendapat bahwa umat Islam terbelakangi karena kejumudaan dan ketundukan mereka pada tradisi.